tambah mantap bosku, sirkuit Mandalika yang kita cintai dan banggakan bersama sebagai anak negeri Republik Indonesia. Seperti biasa, saya akan menyajikan materi video udara dan video darat untuk melihat aktivitas pengerjaan di hari ini bosku. Untuk mengawali review kali ini bosku, tentunya seperti biasa kita akan mulai melihat aktivitas pengerjaan di area trek lurus. Sampai dengan nanti kita akan bertemu di bagian tikungan terakhir, yaitu tikungan ke-17. Dan tampak sekali di sini hasil pengerjaan pembetonan dan pembuatan area batas limit yang berada di sebelah kanan trek lane dari trek lurus di depan kita kali ini. Proses pengerjaan untuk area curve ini bosku tidak semudah yang apa yang kita pikirkan. Tidak hanya untuk dihamparkan untuk material betonnya, namun proses pembuatan perlu ketelitian, profesionalisme, kesabaran untuk dapat menghasilkan secara detail area curve yang terbentuk di sini agak berundak-undak bosku ya. Nanti sebagai salah satu pengingat para rider yang melintas di area track lane, mereka sudah keluar sehingga mengetahui area batas limit itu bosku, sehingga dapat menepi ya, dapat masuk lagi ke area track lane ya. Sebagai sarana pengingat saja bosku, karena sirkuit Mandalika ini menjadi salah satu tempat game ya, game balap ya. Mantap. Dan tepat sekali kita berada di area race control yang sudah tampak luar biasa, walaupun begitu banyak yang mengatakan seperti ruko maupun kos-kosan yang sangat mewah ya. Kalau kita sewa ruko maupun kos-kosan ya, berapa harga per kamar bosku ya? Sepertinya 5-6 juta ya per kamar kalau modelnya seperti ini ya. Mantap, mahal sekali bosku ya per malam itu ya. Mantap sekali. Kali ini kita akan coba untuk memutari area race control bosku untuk melihat tampak depan, belakang, samping ya, atasnya ya. Dan di sini kita dapat melihat finishing terus dilakukan untuk dapat segera dilakukan pengecetan di bagian dindingnya ya. Untuk warna nanti akan berwarna putih keabu-abuan ya bosku ya. Aktivitas para pekerja yang lagi merakit untuk bagian tempat pembuatan bagian curve ya, atau batas limit yang berada persis di sebelah kanan trek lurus ini. Selain aktivitas pembuatan area curve, juga terlihat di sini untuk segera akan dilakukan pengaspalan di area pelebaran trek lurus bosku. Namun saya menyebutkan ini area runoff ya, yang terkoneksi antara bagian track lane dengan sistem drainase Horoton tipe Reciproc High Cap Cerita 8300. Dan terlihat di sini sudah beberapa dump truck yang membawa material aspal panas ya, yang akan segera dihamparkan. Namun kita akan melihat progres dulu untuk penempatan bagian concrete barrel maupun fit wall di bagian sebelah kiri area track lane. Aktivitas pengerjaan penempatan beton concrete barrel di sini yang akan terkoneksi dengan beton fit wall yang berada persis di bagian sebelah kiri dari trek lurus. Aktivitas pengerjaan terus kita dapat pantau di pagi hari ini. Satu unit mobil crane membantu para pekerja untuk mempercepat penempatan area beton concrete barrel. Yang terlihat di sini sudah mulai ditempatkan, nanti akan dijejerkan secara rapi di atas beton bagian dasar. Yang terlihat di sini merupakan area nanti akan ditempatkan untuk beton concrete barrel yang terkoneksi dengan beton fit wall. Karena tadi kita sudah menggunakan materi video udara untuk melihat beberapa aktivitas pengerjaan di area track lane, sekaligus kita akan dapat memantau di depan kita kali ini yang akan segera dilakukan pengaspalan yang persis berada di sebelah kanan area track lurus, yang dilakukan pelebaran yang nanti batasnya antara sistem drainase Horoton tipe Reciproc High Cap Cerita 8300. Dan kali ini kita akan mencoba untuk melihat capaian pengerjaan pemasangan concrete barrel maupun pemasangan fit wall yang terkoneksi. Kita akan pantau bosku ya, di mana titik tersambungnya batas beton concrete barrel dengan beton fit wall.
Tepat sekali kita dapat melihat di sini terkoneksinya area pit wall dan area concrete barrel yang membatasi antara track lane dengan area rumput. Yang terlihat di sini saya berada persis di area pit lane. Kondisinya terlihat di sini area sambungan di bagian concrete barrel terbagi menjadi dua atau ditempatkan dua beton yang berada di posisi beton dasar. Yang terlihat di sini bisa masuk satu atau dua orang yang berjalan ya, karena memang terlihat di sini hanya orang kru ya, kru MotoGP yang akan bisa mengakses area yang terlihat seperti lorongan di depan kita kali ini. Kali ini kita menuju area tunnel 1 yang persis keberadaannya di sini ya, yang kita rekod di bagian atas karena tadi kita sudah melihat untuk penempatan concrete barrel maupun pit wall. Karena dekat kita akan melihat beberapa aktivitas di pengerjaan finishing di tempat bak control. Bak control ini persis sekali di pintu masuk dari tunnel 1 yang sedang dilakukan finishing bagian area penutup dari bak control yang sudah dilakukan pengelasan, dan kali ini sedang dilakukan flash tear dan terlihat satu dump truck yang membawa material aspal panas yang akan segera melakukan pengaspalan di area zona tengah di pembangunan badan jalannya. Dan terlihat sekali bagaimana kekokohan area menjadi tempat mobilisasi para penonton maupun wisatawan serta masyarakat yang berada di zona tengah sementara ini yang bisa akses ya. Tentunya terlihat di sini juga bagian bak kontrol yang tersambung dengan pipa pembuangan yang akan terkoneksi dengan sistem drainase luar ya. Dan kali ini kita kembali menggunakan materi video udara untuk melihat aktivitas secara keseluruhan ya. Dan kita akan mulai dari tikungan ke-1 yang nantinya akan dilakukan pengaspalan di bagian sebelah kanan area track lane atau lintasan utama sirkuit Mandalika. Tepat sekali kita sudah berada di bagian area tikungan ke-1, namun kita akan menuju area tempat pembangunannya tribun VIP khusus untuk para tamu kenegaraan. Dan pengerjaan di depan tribun VIP terlihat di sini untuk dapat segera di finishing atau dapat segera terkoneksi semua pagar pembatas luar. Terlihat di sini untuk bagian tempat nanti para petinggi kenegaraan, FIM maupun Dorna akan duduk di tribun yang sangat mewah ini, yang sangat terbatas bagi yang akan menempatinya, karena memang khusus untuk orang-orang yang ya kita tahu bahwa punya kekuasaan bosku atau punya peran dalam event MotoGP maupun World Superbike. After all this time, kita sudah berada persis di area tikungan kedua di bagian pembuatan desain garis curve di sini yang sedang dilakukan bobok ketika kemarin sudah dilakukan proses pemotongan, dan progres ini akan segera dilakukan pengecoran atau pembuatan garis batas limit. Dan kali ini juga di bagian area track kedua terlihat untuk bagian kanannya akan dilakukan pelebaran yang terlihat sedang mulai dilakukan penghamparan material aspal panas. Nanti akan terkoneksi dengan area yang sudah diberikan cairan frame cut di bagian sebelah kanan track lurus. Progres pengerjaan untuk dapat memfinishing bagian area curve yang dilakukan cutting atau pemotongan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Nanti akan dilakukan pembuatan bagian garis curve-nya bosku ya. Dan kali ini kita sudah melintas di area long lap penalty dari track keempat menuju tikungan kelima, di mana terakhir bisa terkoneksi nantinya walaupun masih belum finish untuk pengerjaan terkoneksinya area long lap penalty yang berada di tikungan kelima. Dan persis di sebelah kanan kita ini merupakan area evakuasi atau jalur evakuasi yang terkoneksi dengan area outer lane service route dari track kelima. Dan terlihat di bagian tikungan ke-6 di sini tidak ada aktivitas yang begitu banyak yang kita dapat pantau, hanya saja untuk dapat segera dihamparkan material gravel yang masih kosong ya.
I will keep you safe and sound after all this time. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Oke, kita lanjut bosku di bagian tikungan ke-7, 8, dan 9. Di sebelah kanan area runoff-nya masih terus dilakukan pembuatan dasar atau pengerasan dasar agregat tanah. Nanti akan diberikan material sabis atau LPA. Seperti biasa akan dilakukan pengaspalan sampai dengan 3 lapis pengaspalan yang akan terkoneksi dengan jalur evakuasi yang terkoneksi dengan area innerland service route dari trek ke-9. Semoga saja pembangunan badan lintasan sirkuit Mandalika bisa selesai di bulan September ini, walaupun memang progres pengerjaan finishing yang rigid, yang detail itu memang membutuhkan waktu yang lama karena posisi finishing itu memang sedikit ya ribet bosku ya, karena memang standar internasional harus dicapai, di mana sirkuit Mandalika digadang-gadang akan menjadi salah satu sirkuit yang punya kelas A atau grade A ya. Dan tepat sekali kita dapat melihat di ujung daripada tikungan ke-10 di bagian area bukit di sini sedang dilakukan perapian. Nanti akan dibangun, katanya sih di sini ada tempat penampungan bensin ya untuk MotoGP khusus ya. Jadi di sini tempat penampungan. Namun belum ada kepastian apakah area yang ujung di bagian bukit ini akan tempatnya landmark atau tempat penampungan bensin para MotoGP ya, atau motornya para MotoGP. Kita belum tahu kepastiannya. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana progresnya ya. Dan kali ini kita sudah berada di area trek ke-10 menuju tikungan ke-11. Di mana kita dapat melihat di sini aktivitas para pekerja yang lagi melakukan proses cutting atau pemotongan tempat desainnya batas limit atau area curve yang nanti akan ditempatkan di area antara track lane dengan area runoff. Selanjutnya kita sudah dapat melintas di area tikungan ke-11 di sini. Tidak ada aktivitas yang begitu banyak yang kita dapat pantau karena progres pengerjaan pengaspalan di area runoff-nya sudah dilakukan pengaspalan dengan lapisan ketiga. Oke bosku, kita lanjut di mana kita sedang berada di atas lintasan trek ke-12 yang terlihat di area sambungan di sini sedang dilakukan pengecekan apakah sudah bersih, di mana kemarin sore kita sudah melihat aktivitas para pekerja yang sedang melakukan pembersihan di area sambungan. Terlihat di sini ada tim yang melihat apakah hasil kerja pihak PP sudah baik ya. Mantap. Tentunya sudah mantap sekali di sini bosku ya. Karena terlihat belang di sini bosku karena proses pengerjaan kemarin sempat dilakukan pelapisan oleh geotek berwarna putih sehingga dilakukan pembersihan. Kondisi area sambungan ini merupakan area yang finish pengerjaan dan dilakukan lanjutan untuk pengaspalan lapis ketiga kemarin sehingga terlihat bagiannya sedikit agak berbeda dengan pengaspalan. Perlu saya sampaikan kembali kepada bosku bahwa area track lane maupun area runoff mungkin banyak sekali yang mengatakan bahwa area ini kok seperti kotor atau terlihat berat-berat bosku, karena memang lapisan terakhir ini tidak seperti halnya lapisan aspal hot mix bosku ya, karena memang cairan aspal shell ini tidak berada di posisi atas dari bebatuan atau splitnya, namun berada di antara bebatuan, sehingga nanti ketika terkelupas bagian atas daripada lintasan ini akan tampak putih dan akan terlihat ornamen warna seperti warna asli kerikil tersebut. Yang kita ketahui bersama bahwa material kerikil atau split yang digunakan di lapisan ketiga di lintasan maupun area runoff sirkuit Mandalika yang diambil dari kota Palu. Untuk warna split atau kerikil yang digunakan yang diambil dari kota Palu tersebut berwarna putih
kehijauan bosku ya, sehingga nanti ketika sudah sedikit lama untuk area trackland maupun area runoff akan terlihat putih, dan ketika diterpa dengan air atau dibasahi dengan air akan tampak seperti putih kehijauan bosku ya. Dan beginilah yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku di reportase darat maupun udara kali ini. Semoga informasi ini dapat memberikan kita semangat ya untuk terus mengawal mega proyek nasional ini. Terima kasih.